Nasihat yang paling baik ya kematian udah. Yang paling besar nasihat kematian. Karena banyak kita memberikan nasihat kepada orang, karena nggak sadar orang itu. Tetap aja. Ustadz, boleh nggak kita sholat jenazah di kuburan? Hukum asal sholat di kuburan haram. Sholatlah di atas ini kubur. Di atas kubur itu sholat. Allah usolli ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa dan keburukan amal perbuatan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hukum sholat jenazah yang dilakukan di kuburan. Hal tersebut seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, ketika Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas meninggal dunia. Seperti kita ketahui, media sosial dipenuhi dengan berita wafatnya Ustadz Yazid Jawas dalam beberapa hari terakhir. Namun ada satu pemandangan yang menjadi pro dan kontra di kalangan umat muslim, mengenai jamaah yang bertaksiah melakukan sholat jenazah di kuburan Ustadz Yazid Jawas. Hal tersebut karena tidak mendapatkan kesempatan menyolatkan almarhum. Aktivitas tersebut disebut sebagai gulu atau berlebihan, dan dianggap menyalahi sunnah, yaitu menyembah kuburan karena dalam manhaj salafi dilarang menyembah kuburan. Lantas apakah hukumnya sholat jenazah di kuburan? Sholat jenazah di kuburan hukumnya diperbolehkan, baik mayat dimakamkan sebelum disolati atau sesudahnya. Adapun dasar dari dibolehkannya sholat jenazah di kuburan, adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati jenazah di atas kubur perempuan, atau laki-laki yang rajin membersihkan masjid. Hadis itu kemudian diperkuat dengan An-Nasai dengan sanad yang sahih, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyolati jenazah Ummu Mahyan di kuburannya, yang telah dikebumikan di malam hari. Namun perlu diketahui, hukum boleh sholat jenazah di kuburan tidak berlaku untuk jenazah para nabi setelah kewafatan mereka. Setidaknya ada dua alasan mengapa menyolati jenazah nabi di kuburan tidak sah. Pertama, berdasarkan hadis nabi yang melarang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid tempat sholat. Kedua, karena saat kewafatan para nabi, kita bukan tergolong orang yang diwajibkan untuk mensolatinya. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Larangan itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, karena hal tersebut dikhawatirkan masjid tersebut akan menjadi sumber timbulnya kesyirikan. Berikut kita dengarkan penjelasan dari para ulama, tentang hukum sholat jenazah di atas kuburan. Tentang salah seorang tokoh besar, yang beberapa saat lalu meninggal dunia, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, menerima amal ibadahnya, dan mengampuni dosanya. Baik, pertanyaannya bukan tentang meninggalnya, tapi tentang sholat di pemakaman. Karena viral tentang orang-orang yang melaksanakan sholat jenazah. Kemudian banyak komentar, menurut Ustadz Muslim tadi, atau banyak perdebatan, bahwa ternyata orang-orang salafi juga kuburiyun, kata Ustadz Muslim tadi. Nah, orang-orang berkomentar seperti itu. Nah, lalu sebenarnya dalam hal ini bagaimana? Baik, memang ada larangan bagi kita untuk sholat di kuburan atau menghadap kubur. Sholat apa? Sholat yang ada rukuk dan sujud. La tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap ke kubur. Itu memang dilarang. Jadi kita tidak boleh sholat menghadap ke kubur. Termasuk masjid pun itu dianjurkan, idealnya tidak menghadap ke arah kubur. Kalau ternyata menghadap ke arah kubur, maka hendaknya ada pembatas, bisa dinding, bisa jalan. Kalau tidak ada pembatas, maka alternatif yang lain adalah usahakan kuburnya tidak terlihat, tidak nampak. Karena memang ada larangan untuk sholat menghadap ke kuburan. Tetapi untuk sholat jenazah, itu ada banyak hadis dari Nabi. Bahkan Imam Nawawi sendiri, salah seorang ulama madhab Syafi'i, itu mengutip di Riyadhus Shalihin. Nah, beliau menyusun hadis Riyadhus Shalihin di situ. Ada salah satu hadis yang beliau cantumkan di situ adalah tentang seorang marbot masjid,
Nah, tentang seorang marbot masjid yang meninggal dunia dan Rasul telat mendapatkan kabar. Maka Rasul bertanya, di mana marbot masjid ini? Para sahabat mengatakan sudah meninggal dunia. Maka lebih lanjut, kemudian Nabi mengatakan, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Lalu kemudian para sahabat menunjukkan kuburnya. Maka kemudian Rasul pun datang ke kuburan tersebut, kemudian menyolatkan jenazahnya. Ini adalah fi'liyah, perbuatan Nabi SAW melakukan sholat jenazah di kuburan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi. Bahkan ini hadisnya dicantumkan oleh Imam Nawawi, ulama yang bermadhab Syafi'i. Kemudian hadis yang lain juga disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa para sahabat Rasulullah SAW itu, termasuk dalam hal ini Nabi SAW itu menyolatkan orang di pemakaman ba'da ma dufina, setelah orang tersebut dikuburkan. Jadi bisa, boleh bagi kita sholat jenazah di kuburan atau di pemakaman. Kapan? Ketika kita baru mendengar kabar orang itu meninggal dunia, padahal pemakamannya sudah berlalu. Ustadz, boleh nggak kita sholat jenazah di kuburan? Hukum asal sholat di kuburan haram. Ya, sebagian ulama mengatakan haram sholat apapun termasuk sholat jenazah, haram. Tapi yang benar untuk sholat jenazah boleh sholat di kuburan. Kenapa? Karena dalam sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud, dan fungsinya mendoakan mayat. Berbeda dengan kalau kita sholat seperti biasa, ada rukuk seakan-akan kita mengagumi si mayat. Kita apalagi sujud seakan-akan kita sujud kepada si mayat, maka tidak diperbolehkan. Lain halnya sholat jenazah, kita boleh sholat di kuburan. Oleh karena Nabi SAW ketika ada seorang wanita tukang bersih-bersih masjid meninggal dunia, Rasulullah SAW tidak dikabari. Kata Rasulullah, Allah adzantumuni, kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku? Akhirnya Rasulullah SAW pergi ke kuburannya, Rasulullah SAW sholat di situ. Rasulullah sholat di situ. Tidak mengapa misalnya seorang, saya katakan seorang, dia di luar negeri, atau orang tuanya meninggal dunia. Segera dikuburin, nunggu dia lama, 3 hari 4 hari baru datang. Ketika dia datang ke luar negeri, dia tinggal pergi ke kuburan bapaknya, kuburan ibunya, kemudian dia sholat menghadap kiblat, dia sholatin sholat jenazah dan boleh. Contoh seperti sekarang, ada saudara-saudara kita yang dikuburkan dengan jenazah, protokol jenazah COVID, sehingga tidak semua orang bisa menyolatkan. Hanya sholat cuma beberapa orang, kemudian dikuburkan selesai. Kita nanti kalau COVID sudah selesai, kita boleh datang ke kuburannya. Karena tidak sempat kita sholat jenazah, kita datang ke kuburannya, sholat jenazah. Allahumma. Cuma teman-teman dekat kita ada yang tidak bisa kita sholatkan sekarang. Kita boleh datang ke kuburannya, kita sholatkan, tidak jadi masalah meskipun terlambat ada jeda waktu. Jadi kalau ada orang meninggal kena COVID, setelah digulung sama dokter di rumah sakit pakai plastik itu, udah digulungnya pakai selasiban itu, tak bisa lagi disentuh, masuk di dalam mobil ambulan, sholatkan aja dari luar mobil tuh. Kalau dikasih dokter. Kalau tidak dikasihnya, langsung dikuburkannya, dikebumikannya, maka anak menantu, cucu, cicit, kawan, jiran, tetangga, sholat dari atas. Berapa hari Pak Ustadz? 3 hari 3 malam. Masih bisa. Mana dalilnya? Dalilnya begini. Datanglah Nabi bertanya tentang tukang sapu masjid. Mana perempuan tukang sapu masjid nih yang kemarin nampak aku, kata Nabi. Kata sahabat, udah meninggal dia ya Rasulullah. Kenapa kalian tak kasih tahu aku? Untuk apalah kami kasih tahu? Dia kan cuma tukang sapu, orang remeh-temeh sepele. Nabi minta tunjukkan mana kuburnya, ditunjukkan. Nabi langsung sholat jenazah di atas kuburnya. Maka kata ahli fikih, masih tetap bisa sholat jenazah 3 hari 3 malam. Bagaimana kalau anak menantunya jauh, datang sesudah seminggu? Pakai pendapat fatwa ulama yang kedua dalam kitab fikih, masih bisa disolat jenazahkan selama jenazahnya belum hancur dimakan cacing tanah. Masih tetap bisa sholat jenazah. Yang dimaksud dalil jangan sholat di pekuburan. Itu dalil itu mesti dipahami. Bahasa hadis itu 85% menggunakan majazi. Ada hakiki benar seperti itu petunjuknya. Ada majazi bentuk kiasan. Seperti apa perilakunya? Dipahami oleh para ulama dengan 2 hal. Hal yang pertama adalah musyrik. Ya, sholat itu artinya diantara maknanya berdoa, minta, mohon. Ada orang minta-minta ke kuburan. Minta mau pilkada, mau pilpres datang ke kuburan, kan? Duhai ahli kubur, kan? Tolong minta. Kata yang diminta, saya aja nggak bisa keluar dari kubur. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan para ulama dapat dipahami bahwa boleh sholat di kuburan selama sholat itu dilakukan dengan ikhlas, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada unsur syirik sedikit pun di dalamnya, dan tidak pula karena ada pendapat bahwa sholat di atas kuburan tertentu itu lebih baik daripada di tempat lain. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.